Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Labor Standar, yang dimana terdapat dua materi yaitu Predeterminism Standar dan Word Sampling. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu dengan saya sendiri, Ciago Syaparta, Esther Iga Monika Situngkir, Bunga Indah Permatasari, dan Andi Reza Safwa Mulyana. Selamat menyaksikan! Nah, kali ini saya akan menjelaskan Predeterminism Standar. Nah, Predeterminism Standar sendiri merupakan suatu pembagian pekerjaan secara manual yang menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditentukan dan dapat dipahami secara luas. Adapun cara dalam menjumlahkan Predeterminism Standar yaitu faktor waktu bagi setiap elemen dasar pada pekerjaan. Dengan menggunakan cara tersebut, maka membutuhkan elemen besar. Nah, dalam Predeterminism Standar terdapat metode yang paling umum yaitu metode pengukuran waktu atau MTM, Method Time Measurement. Dalam hal ini, standar waktu yang telah digunakan adalah perkembangan dari gerakan yang paling dasar, biasa disebut sebagai Terblick, yang disampaikan oleh Frank Gitburn, yang menggolongkan aktivitas seperti mengambil, merakit, memilih, mengarahkan, meneliti, dan memegang. Nah, di sini saya juga menjelaskan mengenai kelebihan dari Predeterminism Standar. Yang pertama, pada pekerjaan yang besar, waktu yang didapatkan lebih cepat. Yang kedua, dapat menentukan waktu baku satu operasi tanpa ada pengamatan secara langsung. Yang ketiga, relatif lebih mudah pada biaya dalam menentukan waktu baku. Yang keempat, dalam mengembangkan suatu metode yang terdapat pada metode lama dikembangkan menjadi metode baru. Dan yang kelima, membantu dalam perencanaan produk. Bila kenyataan kondisi fisik pada produk seperti bentuk, berat, dan lainnya memberikan pengaruh yang buruk terdapat waktu, maka dapat dilakukan suatu perbaikan pada produk tersebut. Predetermined Time Standard memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, membutuhkan biaya yang banyak. Lalu yang kedua, adanya kemungkinan keterbatasan lingkup pekerjaan. Berikut merupakan proses dari Predetermined Time Standard. Yang pertama adalah analisis setiap operasi atau metode kerja ke dalam gerakan-gerakan dasar. Lalu yang kedua, menetapkan standar waktu dari masing-masing gerakan. Lalu yang ketiga, pengukuran ini membagi gerakan kerja atas elemen gerakan seperti berikut ini. Ada reach atau menjangkau, ada move atau memindahkan, ada turn atau memutar, ada apply pressure atau menekan, ada grasp atau memegang, ada position atau mengarahkan, ada release, lalu yang terakhir ada eye movement. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang work sampling. Apa sih work sampling itu? Work sampling merupakan sebuah teknik pengukuran dengan cara melakukan pengamatan aktivitas kinerja, baik dari sisi pekerjanya maupun dari alat yang digunakan seperti mesin. Pengamatan yang dilakukan tidak terus-menerus berada di tempat kerja tersebut, melainkan pengamatan dilakukan di waktu-waktu tertentu dan waktunya sudah ditentukan secara acak ataupun random. Pertama, fungsi activity and delay sampling yang bertujuan untuk mengukur distribusi pemakaian waktu oleh para pekerja selama periode kerja, serta untuk mengetahui nilai utilitas mesin dan juga fasilitas kerja. Kedua, fungsi performance level yang bertujuan untuk mengukur performance level para pekerja selama periode kerja. Selain itu, juga dapat mengukur beban kerja oleh para pekerja. Dan yang terakhir adalah untuk memperkirakan kelonggaran pada jenis pekerjaan tertentu. Ketiga, fungsi pengukuran kerja yang bertujuan untuk mengukur dan menentukan waktu baku dari suatu jenis pekerjaan tertentu. Materi selanjutnya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam work sampling. Pertama, nama objek pengamatan. Kedua, nama pengamatan. Ketiga, waktu pengamatan dan waktu pengunjungan acak. Keempat, kegiatan yang diamati. Kelima, kegiatan produktif dan tidak produktif. Dan yang terakhir adalah kegiatan lain sesuai dengan studi sampling yang dilakukan.
Ada beberapa tahapan atau langkah-langkah prosedur pelaksanaan dengan menggunakan metode work sampling. Yang pertama, menentukan tujuan studi sampling pekerjaan. Dengan menghitung proporsi waktu kegiatan produktif dan menghitung proporsi waktu kegiatan non-produktif, serta menghitung utilitas mesin. Yang kedua, menentukan objek penelitian, apakah operator atau mesin yang akan diamati secara acak. Yang ketiga, menjelaskan aktivitas yang sudah diamati. Yang keempat, merancang lembar pengamatan sampling pekerjaan. Yang kelima, menentukan jadwal kunjungan secara acak. Yang keenam, menentukan besarnya tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan. Yang ketujuh, melakukan penelitian pendahuluan. Yang kedelapan, menghitung jumlah pengamatan. Yang kesembilan, melakukan pengamatan oleh surveyor dengan menggunakan lembar pengamatan yang telah dirancang sebelumnya. Yang ke-10, menggunakan peta kendali, apakah proses dalam batas kendali atau tidak. Yang ke-11, menghitung proporsi pengamatan. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan studi. Sekian presentasi kelompok kami. Kalau ada salah dan kata, kami mohon maaf. Sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, moga mendapat nilai yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.